Puluhan makam di sebuah tempat pemakaman umum di Banyuwangi, Jawa Timur porak-poranda dirusak orang tidak dikenal. Bahkan sejumlah makam telah rata dengan tanah. Beginilah kondisi puluhan makam di tempat pemakaman umum Sawahan, Dusun Kerajaan, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin pagi. Puluhan batu nisan porak-poranda dirusak orang tak dikenal. Bahkan sebagian lainnya telah rata dengan tanah. Kondisi rusaknya puluhan makam ini pertama kali diketahui oleh warga sekitar yang hendak membersihkan makam orang tuanya. Saya ditelepon, Mbak, cepet ke makam, ini anu kampung kok rusak. Loh, saya kaget kan. Terus saya ke sana, memang rusak. Lah terus sebelah barat itu sudah hancur semua. Hingga kini pemakaman yang lokasinya di pinggir sungai dan jauh dari pemukiman warga ini masih dalam kondisi porak-poranda. Warga tak ada yang berani mendekat dan membersihkan puing-puing makam ini. Pertama kami prihatin ya, karena baru pertama kali ya di desa. Jadi masalah ini masalah apa yang kita masih menggali. Motif perusakan makam hingga kini belum diketahui. Kasus ini kini dalam penanganan aparat desa dan kepolisian setempat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Banjir setinggi 2 meter yang merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah kian parah. Banjir menenggelamkan rumah warga karena ketinggian air mencapai atap rumah. Sejumlah rumah penduduk di desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, kini hanya tersisa atap rumah. Banjir setinggi 2 meter yang merendam membuat warga harus mengungsi ke rumah kerabat mereka. Namun, sebagian warga tetap bertahan dengan mendirikan rumah panggung di dalam rumah sembari menunggu bantuan. Ada Bapak Gubernur, kami minta bantuannya secepatnya seperti obat-obatan, sembako. Namun pemerintah Kabupaten Katingan mengaku belum memberikan bantuan sembako karena telah menyiapkan dapur umum. Untuk sementara ini tidak memberikan bantuan dalam bentuk paket sembako kepada masing-masing. Karena berdasarkan data yang ada ini kurang lebih 9.000 kepala keluarga yang terdampak. Nah, namun kalau kita siapkan dapur umum, masyarakatnya silakan datang ke dapur umum. Banjir di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah terjadi sejak 19 Agustus lalu. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang membuat aliran sungai Katingan meluap. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berhasil mengevakuasi 2 ekor kucing yang tercebur sumur sedalam 15 meter. Evakuasi berlangsung dramatis dan kedua kucing berhasil diselamatkan. Musuhnya ini. Dengan menggunakan peralatan lengkap, petugas kebakaran turun ke dalam sumur sedalam 15 meter di Jalan Haji Juki, Ciracas, Jakarta Timur. Dengan cermat dan hati-hati, petugas berjibaku menyelamatkan kucing yang tercebur ke dalam sumur. Tak hanya itu, ada 2 kucing yang berhasil diselamatkan petugas. Kucing itu terperosok ya ke dalam sumur warga yang untuk kebutuhan sehari-hari. Warga melaporkan pemadam, kami hadir. Terus setelah kami mengecekkan daripada sumur tersebut tidak mengandung gas sama sekali, dan kami akhirnya turun dengan peralatan yang kami miliki, tripod maupun tali air ke dalam. Alhamdulillah kucing kedua-duanya bisa kita selamatkan. Diduga kucing terjatuh saat melintas di dekat sumur yang memang tidak tertutup. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Langgar peraturan PPKM dan picu kerumunan, sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan disegel petugas. Ratusan pengunjung dibubarkan dan didata untuk keperluan tracing COVID-19. Ratusan pengunjung kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini dikejutkan dengan kedatangan petugas gabungan polisi dan Satgas COVID-19.
Karena kedapatan berkerumun dan melanggar protokol kesehatan, para pengunjung diminta bubar. Namun sebelumnya mereka diperiksa untuk keperluan tracing COVID-19. Kapan selesai negeri ini? Petugas juga meminta keterangan dari pemilik kafe. Akibat melanggar sejumlah aturan, yaitu buka hingga tengah malam dan tidak membatasi jumlah pengunjung, kafe disegel dan pengelola dijatuhi sanksi denda. Video penertiban kerumunan pengunjung di kafe ini viral di media sosial dan memantik reaksi netizen. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Saya Loviana Dian dan rekan saya Fandi Hasib undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.